Berkat, apa kabar? Kakak Kris dan guru-guru Abah Berkat yang lainnya. Yakin dan percaya adik-adik Abah Berkat sehat dan sukacita. Hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu Abah Berkat. Kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena sampai saat ini kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik Abah Berkat bersama orang tuanya. Tuhan, Engkau memberkati juga guru-guru Abah Berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, adik-adik Abah Berkat, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Ada Satu Sobatku yang Setia. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Joni, kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sayang Kakak Kris dan adik-adik Abah Berkat. Yesus sayang padaku, hati
Alkitab mengajarku, salahku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padamu. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Oke, adik-adik apa berkat? Kita dengarkan cerita dari Kakak Jo. Hai adik-adik, hari ini Kakak Rio yang menggantikan Kak Joni untuk menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Abah, jumpa lagi dengan Kak Rio. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati adik-adik Abah, berkati hati, pikiran dan telinga mereka, supaya mereka fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab perjanjian baru, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Di situ judulnya tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Filipus. Dia seorang yang taat kepada Tuhan. Dia itu dalam perjalanan untuk memberitakan Injil Yesus di berbagai macam tempat, bahkan di kampung Samaria di Yerusalem. Nah, adik-adik, pada suatu hari dia sedang beristirahat. Dia sedang beristirahat di sebuah tempat. Alkitab tidak mencatat itu di tempat mana, tetapi dia sedang beristirahat. Kemudian malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, bangun dan berangkatlah ke sebuah jalan. Dan jalan itu dari Yerusalem menuju ke Gaza. Jalan itu sunyi. Nah, adik-adik, Filipus dia taat, dia mengikuti apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya. Dia berjalan menyusuri jalan itu ke tempat di mana malaikat Tuhan menyuruh dia untuk pergi. Ada seorang sida-sida, seorang sida-sida ini dia sangat terpandang di sebuah negeri, di negeri Ratu Ethiopia. Adik-adik, di negeri Ethiopia itu dia menjadi seorang yang terpandang di sana, yaitu dia menjadi seorang pegawai yang tertinggi, jabatannya sangat besar gitu. Dia menjadi seorang kepala perbendaharaan di Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia. Nah, adik-adik, pada saat itu dia pergi beribadah di Yerusalem, dan dia sudah kembali dari Yerusalem untuk menuju ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Dalam perjalanan itu dia sedang membaca sebuah kitab. Adik-adik mau tahu kitab apa? Yaitu kitab Yesaya. Dia sedang membaca kitab Yesaya, tetapi dia terlihat sangat bingung, kayak orang sedang mencari alamat gitu. Yang tidak ketemu tetapi bingung. Aduh, di mana ini alamatnya? Alamatnya ini di mana? Sampai kapan saya harus bisa menemukan alamat ini? Nah, dia bingung, terlihat sangat bingung. Seorang sida-sida pun ini tersebut dia bingung pada saat dia membaca kitab Yesaya ini. Nah, adik-adik bisa lihat. Nah, ini dia. Dia kelihatan sangat bingung. Ini seorang sida-sida itu, dan
Ini kitab Yesaya yang sedang dibaca oleh sida-sida tersebut. Adik-adik bisa lihat ini dia terlihat bingung. Raut wajahnya terlihat bingung pada saat membaca isi kitab Yesaya ini. Nah adik-adik, nanti kakak kasih ayatnya tentang isi kitab Yesaya ini bisa dilihat dalam ayatnya yang ke-32 dan juga 33. Adik-adik bisa lihat nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32 dan juga 33. Adik-adik bisa baca di rumah nanti ya. Nah, kemudian Roh Tuhan menyuruh Filipus untuk menghampiri seorang sida-sida ini. Adik-adik bisa lihat. Ini dia. Nah, ini Filipus, sida-sida dan juga pegawai dan kereta kuda. Kalau zaman dulu orang seperti ini, naik mau bepergian kemanapun, ke suatu kota ke kota lain atau ke suatu kampung ke kampung yang lain, desa ke desa yang lain, mereka menaiki kereta kuda. Ini dia kereta kudanya. Kalau zaman sekarang kan kita pasti naik bukan kereta kuda, kereta listrik sekarang lah, kereta api kan. Kita bisa berpergian pakai mobil, pakai motor, tapi mereka pada zaman dahulu mau berpergian ke satu kota ke kota yang lain, mereka menaiki kereta kuda. Nah, ini dia kereta kudanya, adik-adik bisa lihat. Nanti yang lebih jelasnya kakak bisa tunjukin buat adik-adik, ya. Nah, kemudian Filipus bertanya kepada sida-sida ini. Dia berkata seperti ini, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, kemudian karena kelihatan bingung dari tadi, dia menjawab, orang sida-sida ini menjawab kepada Filipus bahwa bagaimana mungkin saya bisa mengerti kalau tidak ada seseorang pun yang membimbing saya. Nah, dia bingung, akhirnya dia menjawab seperti itu kepada Filipus. Kemudian dia meminta Filipus untuk naik ke keretanya supaya Filipus dapat membimbing dia untuk mengerti apa isi kitab Yesaya itu. Nah, adik-adik, ini dia Filipus sudah naik ke kereta kuda dan kemudian dia sedang menjelaskan isi kitab Yesaya ini kepada Filipus, kepada seorang sida-sida. Filipus ini menjelaskan isi kitab Yesaya kepada seorang sida-sida ini. Nah, adik-adik sini bisa lihat, ya ini dia, ini Filipus, kemudian ini sida-sida dan ini kitab Yesaya tersebut. Nah, adik-adik dia menjelaskan, kemudian dia membawa Filipus, kemudian Filipus membawa beralih daripada topik, daripada isi kitab Yesaya itu ke Injil Yesus. Dia memberitakan Injil Kristus kepada seorang sida-sida ini. Nah, kemudian dalam perjalanan tersebut, kemudian mereka tiba di sebuah tempat di mana ada air, dan di situ Filipus ini meminta untuk seorang sida-sida ini, dia meminta kepada Filipus untuk dibaptis, untuk membaptis seorang sida-sida ini. Dia berkata seperti ini, apakah halangannya jika saya dibaptis? Nah, kemudian Filipus ini dia menjawab kepada seorang sida-sida ini bahwa jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Adik-adik bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Mereka sudah berada dalam air. Ini Filipus mau membaptis, sudah membaptis seorang sida-sida ini. Kemudian dia setelah dia bertanya bahwa jika Tuhan percaya dengan segenap hati, maka dia boleh dibaptis. Nah, kemudian seorang sida-sida itu menjawab kepada Filipus bahwa saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, adik-adik, setelah mereka sudah dibaptis, nah keluar dari air, sangat sukacita. Seorang sida-sida ini sangat senang, sukacita bahwa dia sudah dibaptis, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Ini dia, adik-adik bisa lihat, dia sangat senang sekali, sangat gembira. Nah, adik-adik, ini kereta kuda yang tadi kakak maksud. Ya, ini dia. Ini Filipus sudah membaptis seorang sida-sida tersebut. Nah, adik-adik,
apa yang bisa kita pelajari daripada kedua tokoh tersebut, ya, dari Filipus dan juga seorang sida-sida ini? Yang pertama, dari Filipus, dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan, bahkan dan juga dia seorang yang memberitakan Injil dimanapun dia berada, memberitakan Injil Kristus. Dan seorang sida-sida ini, dia mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia merasa sukacita bahwa dia memiliki Kristus dalam kehidupannya. Adik-adik juga bisa memiliki Kristus dalam kehidupan adik-adik. Nah, itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, tetap sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang Filipus yang memberitakan Injil-Mu dimanapun dia berada. Dan juga dia taat. Biarlah Tuhan mengajari kami untuk taat kepada orang tua kami, terhadap sesama kami, dan dimanapun kami berada, kami mau memberitakan Injil Kristus. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati orang tua yang selalu mendampingi adik-adik Abah. Biarlah Tuhan memberikan mereka sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka, agar mereka membimbing dan mengajari anak-anak mereka untuk mengerti dan memahami dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk tugas buat adik-adik dalam seminggu ini, jangan lupa untuk membaca Alkitab. Bukan hanya dalam minggu ini, adik-adik boleh membaca Alkitab setiap harinya. Kalau misalnya adik-adik sudah dari sekolah, sepulang sekolah, adik-adik boleh membaca 1-2 ayat, boleh dalam kitab manapun, adik-adik boleh membacanya. Nah, adik-adik, pesan kakak buat adik-adik semua, tetap sukacita, semangat, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.